Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, welcome back. Selamat datang kembali di Wanyangas. Tentu saja konten horornya Arsyadani Fuad. Kita kali ini masih di dalam suasana bulan suci Ramadan. Buat yang nontonnya telat ya itu terserah kamu, karena Wanyangas selalu tayang malam Jumat. Tanggalnya juga kelihatan di bawah video, jadi kalau nontonnya telat ya terserah kamu. Yang jelas ini tayang saat Ramadan ya. Maka dari itu kita akan bahas sedikit aja nih tentang 7 masjid di Solo yang terkenal dengan jin muslimnya. Ya kita kan juga bukan rahasia umum ya, kita tahu lah, nggak cuma manusia yang beribadah kepada Tuhan, ada tumbuhan, hewan, ada juga makhluk gaib juga beribadah kepada Tuhan. Salah satunya juga bangsa jin, karena kita juga tahu kan firman Allahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya kan. Maka dari itu kan bangsa yang umurnya ini lebih panjang daripada manusia ini dipercaya juga nggak cuma beribadah namun juga menghuni di suatu tempat ibadah tersebut. Konon mereka juga dipercaya sebagai penjaga tempat ibadah tadi. Di Solo sendiri nih banyak tempat ibadah yang terutama masjid ya yang dipercaya dijaga oleh jin muslim. Mereka menjaga masjid dari orang-orang yang ya kurang tata keramanya, nggak sopan lah namanya di dalam masjid kok ya, atau juga yang memiliki niat jahat. Berbagai cerita mistis tentang jin muslim ini juga berada di masjid sekitaran Solo ya, punya cerita tertentu, dari yang diseret keluar dipindah ke sumur sampai dipindah ke dalam beduk juga banyak ya. Ya kita bahas satu persatu masjid mana aja yang punya jin muslim yang cukup terkenal. Yang pertama adalah Masjid Agung Solo ya, tentu saja masjid kebanggaan warga Solo yang berada di Kauman. Masjid ini dibangun pada tahun 1763, mempunyai sejarah yang sangat panjang. Selain untuk beribadah, masjid ini adalah pusat kegiatan keagamaan Keraton Surakarta. Mitosnya, jin muslim di masjid ini sering memindahkan orang yang masih najis keluar masjid ketika sedang pulas tertidur di dalam masjid. Nah, ini Masjid Agung Solo, jin yang ada di Masjid Agung Solo. Lalu ada Masjid Al-Wusta di Mangkunegaran. Masjid ini dibangun pada tahun 1878. Namun nama Al-Wusta baru dipakai pada tahun 1949. Konon, masjid ini dihuni oleh jin-jin muslim kuno yang dahulu pernah ikut berjuang bersama pendiri masjid ini ya. Jin ini sering menampakkan diri kepada keturunan Raja Mangkunegaran yang soleh, yang kebetulan lagi sholat di Masjid Al-Wusta. Setelah itu ada Masjid Lawean. Nah ini pengalaman Mimin sendiri pernah nih kesini nih. Di Masjid Lawean memang suasananya mingit ya, banyak yang ziarah di sana. Ada juga yang ziarah lalu tidak pulang, ternyata yang ziarah adalah bangsa lain. Banyak lah di Masjid Lawean ini. Mimin punya cerita sendiri di sini. Nah, Masjid Lawean sendiri ini dahulunya adalah pura, dibangun pada tahun 1546. Masjid ini merupakan masjid pertama di kota Solo. Masjid yang bertiang 12 ini merupakan tujuan wisata religi baik manusia maupun jin. Nah, beberapa penduduk sering melihat pengunjung yang datang masuk namun menghilang ketika dicari ke dalam masjid. Nah, ini sama seperti pengalaman Mimin nih yang pernah ke Masjid Lawean. Lanjutnya selain Masjid Lawean ada Masjid Darussalam di daerah Jayengan. Ini masjid yang sering bagi-bagi bubur samin kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, masjid ini dibangun tahun 1910. Masjid ini jadi saksi migrasi perantau dari Banjarmasin ya, ini Kalimantan. Pertama dibangunnya ini berupa langgar. Jadi masjid ini pertamanya itu cuma langgar dari anyaman bambu. Konon jin muslim berwujud lelaki janggut putih, berbaju putih bersih dengan wajah bersinar ikut sholat berjamaah dengan jamaah yang lain di Masjid Darussalam Jayengan ini. Lanjutnya ada Masjid Sampangan di daerah Semanggi, dibangun oleh Bupati Cakraningrat dari Sampang Madura pada tahun 1910.
Masjid ini merupakan simbol diterimanya masyarakat Madura di kota Solo. Konon, masjid ini dijaga oleh jin muslim yang gemar mengaji. Beberapa pengunjung sering diikuti oleh suara orang mengaji ketika tadarus di bulan Ramadan di masjid ini. Wah, lumayan nih. Mantap bisa ngaji bareng bangsa lain di Masjid Sampangan Semanggi. Lanjutnya ada Masjid Jami Sewu di Kampung Sewu. Ini dibangun pada tahun 1938. Dibangun atas prakarsa RT Sindorjo atau wali kota Solo pertama dan Kusairi. Sebelum direnovasi pada tahun 2003, masjid ini terkenal dengan jin muslim yang sering memindah orang yang tidak suci ke tempat sampah, bawah pohon, tepian sumur, hingga ke dalam beduk atau kentongan. Nah, ya banyak kan mitos-mitos jin di dalam masjid. Jin muslim ini yang sering mindah-mindah jamaah yang nggak bersih atau niatnya juga nggak bersih. Nah, lanjutnya ada Masjid Solihin di Punggawan. Ini pinggir jalan dekat lampu merah ini. Buat yang sering ke stasiun balapan atau ke RRI, biasanya lewat ini, Masjid Solihin Punggawan. Ini didirikan sebagai masjid pribadi oleh Raden Prawiro Dirjo pada tahun 1954. Masjid ini akhirnya diwakafkan untuk menjadi masjid umum beberapa tahun setelahnya. Mitos jin muslim di masjid ini cukup unik karena sang jin yang berwujud lelaki berbaju putih sering membantu jamaah yang sudah tua, renta, senja untuk menyeberang jalan. Ya memang dia ada di pinggir jalan raya yang cukup ramai, Masjid Solihin ini di daerah Punggawan. Nah, itulah tadi 7 masjid yang dihuni jin muslim yang baik di kota Solo. Yang pertama ada Masjid Agung Solo di daerah Kauman, ada Masjid Al-Wusta di Mangkunegaran, ada Masjid Laweyan di daerah Laweyan, ada Masjid Darussalam di daerah Jayengan, ada Masjid Sampangan di Semanggi, ada Masjid Jami Sewu di Kampung Sewu, dan ada Masjid Solihin di daerah Punggawan. Ya, semoga kita dilancarkan ibadahnya, karena kita juga beribadah juga dengan bangsa lain juga beribadah kan. Mereka juga beribadah pada Allah, menyembah Allah. Mungkin itu aja yang bisa Wanyanga sampaikan untuk kali ini. Aja wani-wani yen kowe wedi, aja wedi-wedi yen kowe wani. Wanyanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.